Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'ba'd. Saudaraku sekalian, ketika kita menginginkan sesuatu dalam hidup ini, ingin hidup bahagia, hidup enak, hidup serba kecukupan, tentunya perlu sebuah usaha. Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang sebagai buruh, dan juga ada yang sebagai pegawai kantoran. Dan semua itu biasanya tujuannya agar mendapatkan uang, kemudian uang itu untuk membeli kebutuhan yang diinginkannya sehari-hari, agar hidupnya bahagia, damai, tentram. Biasanya seperti itu. Kemudian yang harus kita ketahui, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu juga ada yang dengan cara mudah dan ada yang dengan cara tidak mudah. Ada yang kerjanya kelihatan ringan tapi menghasilkan sesuatu yang banyak, dan ada yang kerjanya kelihatan berat namun tidak menghasilkan keuntungan yang banyak. Ada yang seperti itu. Dan kalau dikaitkan dengan ibadah, yaitu menjalankan perintah Allah, yang nantinya juga akan mendapatkan sebuah hasil, yaitu amal soleh, yang hasilnya itu nanti akan bisa kita nikmati di akhirat. Yang di akhirat itu ada tempat sebuah kesenangan yang abadi, kekal selamanya, dan kesenangan itu lebih baik dibanding kesenangan yang ada di dunia ini. Dan untuk mendapatkannya juga sama seperti apa yang kita lakukan untuk mendapatkan kesenangan duniawi, yaitu berbagai macam cara. Ada yang mudah, ada yang sulit, dan ada cara yang tidak nampak atau tidak kelihatan sibuk, kelihatan
beraktivitas yang seakan-akan melakukan sebuah amal soleh yang cukup lumayan, tapi hasilnya ya lumayan besar amal solehnya. Contohnya kalau kita lihat atau kita perhatikan dari kisah Siti Maryam yang ada di dalam Al-Quran, yang Allah menceritakan bahwa Siti Maryam itu adalah seorang wanita yang terbaik di seluruh alam. Allah menceritakan seperti itu, padahal yang kita tahu dalam kisahnya itu tidak ada cerita bahwa Siti Maryam itu seorang aktivis, banyak kegiatan, dan pergaulannya luas. Juga dia pernah mendapatkan penghargaan sebagai seorang wanita karier, sebagai seorang wanita yang punya prestasi, juara, ini dan itu tidak ada. Tapi kenapa Allah mengatakan bahwa Siti Maryam itu wanita yang terbaik dari seluruh alam? Artinya itu ada sesuatu yang menjadikan dia itu dipilih oleh Allah dan mendapatkan prestasi sanjungan dari Allah. Pasti ada sesuatu yang dimilikinya yang terkait dengan iman dan amal solehnya. Dan kalau kita mencoba untuk memahaminya, mudah-mudahan juga pemahaman ini tidak jauh dari kebenaran. Insya Allah, salah satunya yang saya ketahui adalah yang pertama, dia tidak ngerumpi atau tidak bicara gosip tentang orang lain sehingga dia lolos atau terlepas dari dosa yang terkait dengan mulut, yang biasanya mulut ini berbicara mengenai orang lain, aib orang lain, ataupun yang lainnya. Kalau ketemu dengan saudaranya ataupun temannya, sedang beliau kerjaannya hanya di tempat mihrab atau tempat ibadah, tidak gaul, sehingga yang dilakukan hanya banyak mengingat Allah, beribadah kepada Allah atau zikrullah. Itu yang sehari-hari
Siti Maryam lakukan, karena biasanya orang itu, tidak laki ataupun perempuan, kalau sudah ketemu orang lain, entah itu saudara, teman, biasanya kalau berbicara bisa ke sana dan kemari, sehingga tanpa terasa menceritakan tentang orang lain, yang itu juga bisa menyerempet membicarakan keadaan orang lain, termasuk aib orang lain tersebut. Padahal itu sebenarnya bisa menjadi dosa bagi kita dan sulit bagi kita untuk menghapus dosa itu, karena dosa itu bisa diampuni oleh Allah kalau kita minta ampun kepada Allah, dan kalau itu terkait dengan orang lain, ya harus minta maaf kepada orang yang telah kita buka aibnya, keburukannya. Biasanya seperti itu. Dan itu yang Siti Maryam insya Allah tidak pernah melakukan itu, karena dia tidak gaul, karena dia, kalau bahasa kitanya itu, wanita kuper, kurang pergaulan. Zaman sekarang itu dianggap perempuan yang tidak berprestasi, mungkin dianggap seperti itu. Tapi lain dengan penilaian Allah sebenarnya, karena dengan cara seperti itu ternyata Allah menyelamatkan Siti Maryam dari bahaya dosa, yaitu kalau Siti Maryam keluar mungkin bisa terpengaruh dengan gosip atau ngerumpi, membicarakan orang lain yang bisa mengarah dosa tadi. Artinya itu juga suatu amal yang luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Bukankah ada sebuah hadis yang bunyinya, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi menurut hadis itu, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu salah satunya, kalau terkait dengan bicara, hanya dua yang dilakukannya, yaitu berbicara yang baik atau diam. Pilihannya hanya itu, tidak ada yang lain kalau terkait dengan bicara. Artinya siapapun kalau dia bergaul dengan siapapun, kemudian berbicara, dia seharusnya atau sebaiknya ya bicaranya yang baik kalau bergaul. Tapi kalau tidak bisa berkata yang baik,
ya lebih baik diam. Dan itu pilihan yang dilakukan oleh Siti Maryam. Dia berdiam diri di rumah atau di mihrab. Yang dilakukannya adalah hanya mengingat Allah, beribadah kepada Allah, dan diam, tidak mengatakan sesuatu yang buruk terkait dengan orang lain. Maka apa yang dilakukan oleh Siti Maryam itu sesuatu yang baik, yang tepat. Sehingga dengan diamnya itu sebenarnya kalau niatnya lillahi ta'ala, niatnya tidak ingin mengatakan sesuatu yang buruk terkait orang lain, maka itu akan menjadi amal soleh yang tanpa disadari bahwa yang dilakukan itu sebuah amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi dengan apa yang dilakukan itu, orang-orang yang ada di sekitarnya mungkin menganggap rendah, dianggap perempuan yang tidak gaul atau yang lainnya. Maka ketika Siti Maryam juga diam, tidak membalas omongan orang itu juga sebuah amal soleh. Dan kemudian Allah ingin menambah kebaikan itu juga karena kebaikan yang telah dilakukannya dengan diberikan seorang anak tanpa bapak, sehingga semakin fitnahan atau cercaan orang-orang di sekitar Siti Maryam itu semakin banyak, semakin heboh. Dan itu ternyata juga cara Allah memberikan kebaikan kepada Siti Maryam. Karena apa? Dengan orang-orang yang tidak baik tadi, mencerca, memfitnah, dan lain sebagainya, sedang Siti Maryam tidak membalasnya dengan keburukan, dengan diam, dengan diserahkan kepada Allah urusan mereka itu, maka dosa-dosa yang ada di Siti Maryam, kalau ada, itu akan berpindah kepada orang-orang yang mencela, memfitnah, menggosip tentang beliau. Dan kalau orang-orang yang menghina tadi punya amal soleh, maka amal soleh itu bisa pindah diberikan kepada Siti Maryam. Dan hal itu sudah ada sebuah hadis tentang orang muflis nantinya di akhirat, orang yang bangkrut karena seperti itu, karena dia punya amal soleh yang banyak boleh jadi, tapi karena telah melakukan kesalahan terhadap orang lain dan orang lain itu tidak membalasnya dengan keburukan, maka amal soleh itu akan pindah ke orang yang dicelanya, dihinanya, dan kemudian juga kalau amal solehnya sudah habis, maka dosa orang yang dicelanya atau difitnah, digosipin, itu akan pindah ke orang yang berbuat yang tidak baik tersebut.
Dan disitulah kalau terkait dengan sebuah kerja cerdas atau sebuah amalan yang sepertinya ringan tapi hasilnya luar biasa, bisa seperti itu. Hanya dengan duduk diam di rumah ketika orang lain mengatakan yang tidak-tidak, dia tidak membalas, tidak marah, tidak emosi. Dia hanya memaafkan, serahkan kepada Allah. Maka itulah yang terjadi. Ada sebuah amalan yang kelihatan ringan tapi hasilnya luar biasa. Maka dari pelajaran ini artinya kita pun juga bisa demikian. Bisa beramal soleh yang luar biasa hanya dengan diam, duduk manis. Ketika orang lain mengatakan tentang diri kita, A, B, C, D, mungkin tentang keburukan kita, kekurangan kita, atau mencelanya, menghinanya, menggosipnya, kita tidak layani, atau kita tidak emosi, tidak membalas dengan hal yang sama, tidak. Kita cukup diam saja, karena diam itu juga bisa menjadi amal soleh kalau niatnya karena Allah, tidak meladeni orang yang seperti itu. Dan kalaupun toh kita berkata kepada Allah dengan kata-kata umpamanya, ya Allah, kalau ada orang yang berkata tentangku, tentang keburukanku atau yang lainnya, yang itu sebenarnya menjadi dosa bagi orang yang mengatakan, aku sudah memaafkan, aku ikhlas karenamu ya Allah. Dan aku hanya mohon juga ampuni kesalahannya ya Allah, ampuni kesalahannya, dan selamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat ya Allah. Umpama seperti itu, sehingga kita ringan, nyantai, dan insya Allah itu akan menjadi sebuah amal soleh yang luar biasa, yang nantinya akan terlihat nanti di akhirat. Mungkin di dunia tidak, tapi insya Allah di akhirat. Dan itulah satu contoh sebuah kebaikan yang harus kita ketahui. Jadi yang namanya kebaikan itu tidak harus nampak oleh orang lain sibuk, aktif dalam kegiatan sosial, membantu sana sini, tampil di sana sini. Tidak harus seperti itu. Bahkan yang tampil seperti itu bisa saja malah amalnya rusak karena ada terselip ria, ingin dilihat orang bahwa dia itu orang yang baik, orang yang suka membantu, menolong. Bisa seperti itu. Dan kisah Siti Maryam itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, boleh jadi salah satunya itu, yaitu ada sebuah ketauladanan orang yang terbaik, orang perempuan yang terbaik seluruh alam, ternyata tidak nampak aktivitas kegiatan prestasi sehari-hari, hanya di rumah atau di mihrab, hanya beribadah kepada Allah. Ternyata dengan diamnya itu menghasilkan sebuah amal soleh yang luar biasa, yang dinilai oleh Allah. Itu yang harus kita pahami agar kita
bisa belajar dari situ. Belajar jadi orang baik itu tidak harus menyibukkan dengan kegiatan yang bermacam-macam, tapi bisa dari rumah. Dan dengan contoh ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya dan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dengan kita santai, dalam arti kalau ada orang yang begini dan begitu tidak usah emosi, tidak usah kita itu marah, jengkel, benci, tidak usah. Dan juga yang namanya berbuat baik itu tidak harus kita itu sibuk, yang nampak lahir sibuk terlihat orang, tidak harus seperti itu. Walaupun itu boleh baik, asal tidak ada unsur riya atau modus ingin sesuatu kesenangan duniawi, umpama seperti itu. Hanya ini saja pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.